Gue baru sadar pas gue nontonin video yang tadi gue ambil pelan-pelan. Jadi kan gue videonya putus-putus gitu. Dan di sebelah video ini itu gue lagi videoin cowok gue, terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Gue pikir kan ada orang, cowok gue juga bingung tuh kok ada yang ngetok tapi gak ada orangnya. Cuman pas gue pelanin nih ayolah. Set dah, males banget gue nih, asli dah. Pak Ongko, Pak Ongko bisa tahu nggak akhir-akhir ini atau bahkan beberapa waktu sudah lama sekali bahwa Hotel Niagara yang konon adalah bapak pemiliknya dan keluarga bapak pemiliknya menjadi obrolan, menjadi omongan, menjadi pembicaraan di dunia maya. Pak Ongko, Pak Ongko tahu? Tahu Pak, karena kan kemarin pas tanggal 20, yang terakhir ini tanggal 24 Pak. Ya. Pagi itu kan saya dikabari sama beberapa teman, katanya di TikTok ada video seperti itu. Ya. Terus kan juga kebetulan kan dari hotel kami kan ada kerjasama sama Red Door. Ya. Sehingga kan waktu itu kan tamunya kan kalau di Red Door itu ada sistem kalau booking melalui aplikasi yang muncul bukan nama Hotel Niagara tapi munculnya nama Red Door. Ya. Kecuali kalau di beberapa aplikasi lain kita tetap pakai nama Hotel Niagara Pak. Ya. Jadi ada agreement seperti itu. Nah kan kepengen tahu kronologisnya seperti apa. Sempat juga kami koordinasikan, kami kirim semua rekaman CCTV-nya. Yang tamu yang bersangkutan itu kan kebetulan datangnya jam 19.45 Pak. 7 menit kemudian dia langsung pulang gitu ya. Pak, kalau yang terakhir yang di TikTok itu yang katanya hanya 15 menit itu sebenarnya berdasarkan cerita pegawai Bapak kepada Bapak, gimana sih Pak ceritanya? Karena saya juga melihat itu ada beberapa seri di TikTok itu, Bapak lihat itu gimana ceritanya menurut? Jadi ceritanya gini Pak, mereka itu mereka datang pakai mobil diparkir di depannya pintu masuk hotel Pak. Ya. Kan kita parkir itu di halaman samping Pak ya, bukan di depan pintu masuk, di halaman samping. Nah pada saat itu satpam kami nyamperin ke mereka ngomong cuman bentar aja. Udah gitu mereka check in, gerakan identitas jam 19.45 kalau saya lihat di kamera CCTV itu Pak. Ya. Udah gitu mereka naik ke atas 19.50 itu kok belum turun-turun. Si security-nya naik ke atas Pak. Nah security-nya itu memang berbaju hitam memang security-nya Pak. Karena shift malam. Nah mereka naik ke atas, mereka ngetuk. Nah waktu ngetuk itu kan kalau standar SOP kami kalau ngetuk nggak boleh di tengah-tengah pintu Pak ya. Kita harus di sampingnya gitu kan, nggak boleh di tengah-tengah gitu Pak. Udah gitu dijawab sama yang bersangkutan pada saat dijawab kalau mereka akan turun. Terus udah gitu pada saat security-nya balik badan itu sempat di syuting punggungnya Pak gitu Pak. Oh. Terus 19.52 dia turun Pak. Dia turun. Ya. Jadi 7 menit lah Pak dia di sana. Jadi turun dia check out. 7 menit di sana. Terus dia turun ke front office, dia ngomong nggak jadi nginap. Alasannya apa Pak? Nggak ada alasan Pak, saya nggak jadi nginap gitu, saya mau ke rumah saudara saya gitu. Terus ya dikasih identitasnya sama si FO saya, dia ketawa-ketawa aja sih Pak. Nah dia kira-kira 2-3 meter dari pintu utama itu kesannya lari gitu loh Pak, lari terus barangnya dilempar ke mobil gitu Pak. Tapi nggak ada masalah apa-apa, tapi udah gitu nggak ada yang katanya ada ya setelah itu gaspol dan segala macamnya, itu jalan biasa aja gitu loh Pak. Iya. Yang seperti yang diomongin. Jadi dari awal itu sih kalau kita lihat sih ya sebenarnya settingan, cuman kan yang bersangkutan dengan caranya dia kepingin naikkan viewer di TikToknya dia kan Pak. Jadi bicaranya macam-macam. Makasih ya Mas. Makasih banyak Mas. Udah video tadi. Lagi.
Iya. Iya. Pak, Bapak sempat menghubungi orang itu? Enggak Pak, saya nggak sempat hubungin, tapi dari pihak Red Door ada coba kontak tapi tidak dibalas Pak. Oh, tidak dibalas ya. Iya, karena kan kalau kita bicaranya dia mau review ya boleh-boleh aja. Tapi kalau reviewnya dia itu sebenarnya kan aneh juga Pak ya. Orang kalau review ya pastinya ya mau di aplikasi ya boleh. Tapi kalau ketakutan juga nggak mungkin toh Pak. Sampai nyuting segala macam, ketawa-ketawa juga pada saat itu kan. Ya kalau orang awam pasti ya mikir ya settingan lah Pak. Ya, ya, Mana ya, ada orang ya. ketakutan. Kalau saya ketakutan ya pasti lari ya Pak. Nggak sempat saya syuting ataupun apa mikir panjang ya saya lari kan Pak gitu. Ya, 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 ya. Nah itu kan omongnya cuma satu orang dibandingkan dengan apa namanya reviewnya orang banyak entah di Google ataupun di aplikasi-aplikasi yang lain kan banyak sekali aplikasi Pak. Kita ada Booking.com, ada Traveloka, ada Red Door, ada Peggy-Peggy, ya kan Pak. Ya. Ada juga Agoda dan TripAdvisor, semua enggak ada yang jelek. Dan aplikasi itu bukan kita yang nyeting, tapi kan memang aslinya tamu yang bermalam di Niagara yang membuat review itu Pak. Kan enggak semua tamu juga membuat review. Kalau tamu-tamu yang merasa puas sekali baru membuat review kan Pak. Atau merasa kecewa sekali bisa membuat review. Tapi kalau tamu yang biasa-biasa aja enggak mungkin mau membuat review. Dan selama ini enggak ada review yang negatif seperti yang disampaikan sama yang membuat TikTok itu. Pak Ongko, apa benar malam itu yang tersisa hanya kamar yang ditempati oleh orang yang punya akun TikTok itu, Pak? Kebetulan pada tanggal 23 itu kita ada 8 kamar, Pak. Jadi di lantainya dia itu, di sampingnya dia, yang diomongin pintu yang ada kayu yang dipaku dan segala macamnya itu connecting door, Pak. Jadi kalau connecting door-nya itu rangkap 2 pintu connecting sama ada lagi kayak 1 lembar papan untuk nutup Pak. Jadi supaya kalau ada yang tamu iseng ngetok-ngetok kamar sebelahnya nggak dengar kan gitu kan Pak. Itu privacy kan Pak. Nah itu yang dijadikan katanya kayunya dipaku dan segala macam itu connecting door. Sampingnya dia itu kamar 304 ada tamunya. Terus depannya kamarnya dia 307 itu juga ada tamunya Pak. Jadi memang pada saat itu di lantai 3 yang tersisa hanya kamar yang dia tempatin itu Pak ya? Karena kami kan dari pihak Red Door kan bookingnya melalui pihak Booking.com Pak. Jadi pada saat dia booking kan langsung kita siapkan kamarnya yang tersedia Pak. Dan ada beberapa jenis kamar yang memang tapi memang di lantai itu kebetulan yang ada kosong 305 di kamar yang ujung yang sampingnya Pak. Yang lainnya penuh semua memang Pak. Terus kemudian dijadikan kalau kamarnya penuh kenapa di lapangan parkirnya kosong gitu? Nah, karena dia enggak ke lapangan parkir, Pak. Dia cuma di depan pintu masuk hotel. Dia di depan aja ya, Pak ya. Jadi kalau dari pintu masuk FO itu di depannya pintu dia parkir mobilnya, dia disuruh ke lapangan parkir enggak mau gitu loh, Pak. Karena cuma sebentar gitu. Kalau orang mau bermalam kan logikanya harusnya mau Pak ya ke lapangan parkir. Nah, karena dia nggak turun-turun sampai 5 menit, satpam kami naik ke atas untuk beritahu pindahin mobilnya ke lapangan parkir. Oke, jadi yang bayangan hitam yang di pintu itu sebenarnya security Bapak yang minta supaya mobilnya ditaruh di tempat parkir. Seperti itu, iya. Memang di pintu itu kelihatan ada kayak orang berpakaian hitam gitu kan mantul gitu. Iya Pak, iya. Itu petugas security ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Kan security kan kalau malam bajunya hitam itu Pak emang Pak. Kalau pagi bajunya putih Pak. Ya. Tapi memang resepsionis pada waktu itu bajunya putih, celananya hitam Pak ya? Kan resepsionis yang malam itu kebetulan resepsionis yang masih training Pak, tapi bukan PKL. Nah, kalau yang training itu memang kalau malam dia pakai baju putih hitam, kalau yang dia pas masuk shift pagi atau sore siang dia pakainya baju red door Pak. Jadi memang pada malam-malam itu resepsionis yang pakai baju putih celana hitam itu memang anak PKL ya Pak ya, training ya? Iya Pak, training Pak. Karena memang hotel Bapak menyediakan tempat untuk mereka-mereka yang training Pak ya? Oh enggak juga sih Pak, yang mereka itu karyawan tetap, cuman mereka masih dalam masa 3 bulan percobaan, jadi bajunya masih belum. Jadi kalau dia masuknya malam, dia bajunya
bebas-bebas saja sih Pak sebenarnya. Cuman kebetulan dia pakai baju putih hitam pada malam itu. Kalau hari-hari lainnya ya dia kalau yang masuknya pagi sampai sore itu masih bajunya red door Pak. Karena kita cuma kasih baju dia satu 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 set aja Pak ya baju red door. Apakah yang akan dilakukan Pak Ongko terhadap orang-orang ini pembuat konten yang tadi sudah disinggung bahwa mereka ingin menaikkan views-nya atau viewernya gitu kira-kira? Demikian Eh, Levi. Monggo Pak Angko Saya pikir- dijawab Pak. Ya, saya pikir yang kemarin itu kalau kita tanggepin juga akan buang energi Pak ya. Saya pikir ya nanti kan semua yang kebenaran akan terungkap sendiri Pak ya. Oke. Kita juga dengan adanya Bapak wawancara seperti ini kita juga akan memberikan eh, lain apa maksudnya apa yang kebenarannya apa yang terjadi perspektif yang beda dengan yang disampaikan melalui TikTok tadi itu kan gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi mungkin ini akan menjawab rasa penasaran banyak orang ya lewat Ya, pengakuan saya sempat lihat itu dia ngomong kalau dia itu ketakutan akan ketawa-ketawa sendiri. Saya dalam hati saya kalau saya ketakutan atau orang pada umumnya tidak mungkin kalau ketakutan itu ketawa-ketawa Pak ya pasti lari Pak ya. Iya bener, bener itu. Dia cerita kalau takut saya malah ketawa-ketawa gitu kan. Iya Pak, saya rasa ya enggak seperti itu pada umumnya gitu Pak ya. Oke, jadi ini tidak ada langkah khusus ya, maksudnya yang akan dilakukan karena kan pasti menyangkut citra, menyangkut image, menyangkut persepsi banyak orang dan ini rasanya mungkin akan sangat merugikan untuk negara. Sementara kita masih koordinasi dengan pihak keluarga besar Pak. Kalau perlu kita ngambil langkah hukum, kita akan ambil langkah hukum ke mereka Pak. Karena beberapa pihak dari keluarga saya juga masih ada yang nggak terima dengan kondisi seperti itu. Nah, kami coba komunikasikan dulu juga kan ada beberapa pihak yang terkait Pak. Kalau memang kita harus ngambil langkah hukum, kita akan lanjutkan ke langkah hukum Pak. Oh iya, ya terima kasih Pak Ongko, Pak Iya, Pepi, Pak. demikian dari saya. Sementara itu Terima aja. kasih Mas ikut bertanya sehingga kita makin yakin bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Ongko Budiharto sebagai GM dari Hotelnya Dara yang bekerja sama dengan Redor ini memang kondisinya tidak seperti yang banyak diobrolin di TikTok, banyak diobrolin di dunia maya. Dipersilakan Pak Ongko menyampaikan closing statement-nya. Ya, makasih Pak. Sebenarnya kan gini Pak, Niagara itu kan sebagai warisan masa lalu ya kan Pak yang patut dipertahankan Pak ya, layak dipertahankan. Dan kan kalau kita sekarang berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang ibaratnya kan itu kan sesuatu yang membanggakan Kota Lawang juga, membanggakan Kota Malang juga gedung tersebut. Tapi dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Pak ya untuk naikkan viewernya aja. Nah itu yang saya harapkan ya Bu Yao gitu Pak ya. Saling bertanggung jawab masing-masing lah Pak. Kita kalau untuk cari uang sama-sama cari uang, ngapain sih harus mengorbankan usaha orang lain gitu Pak ya. Kalau memang benar ya kita nggak apa-apa kan gitu Pak. Tapi kalau nggak benar tuh ya apa ya benar seperti itu gitu aja Pak.